kita niatkan yang pertama kali kita pahalanya mudah-mudahan sampai kepada arwah almarhum orang tua kita itu Abu Yazid bin Bashar. Yang keduanya Hanimah binti Muhammad Jatim. Yang ketiganya Zulkifli bin Fulan. Yang keempat Nurbaya binti Fulan. Kemudian mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Ta'ala dan niat ahli rumah semoga mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian keluarga kita yang telah meninggal mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan Allah, lapangkan kuburannya, kemudian mudah-mudahan Allah jadikan kuburan mereka semua termasuk jadi taman-taman surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita yang hadir mulai langkah kita dari rumah mudah-mudahan dihitung pahala dan diampuni dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Baiklah, sebelum yasinan kita mendengarkan pengajian dulu dalam laksana tugas kami selaku dai dan security. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kau senantiasa menjadikan ilmu berkah manfaat bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dan depannya mahal ya. Iya, tuh ada kameramen nih. Nampak lah ya. Ada. Hanya di belakang tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salisu wa salasun. Bab yang ke-33. Fi zikri syurati, dalam menuturkan menceritakan tentang syurat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha Allah taala khalaqakum, menciptakan Allah alan nari, atas neraka jahanam, jisron pada jembatan, wa huwa mula jisron asyuratu, yaitu jembatan. Alamat ni jahannam, atas di tengah-tengah neraka jahanam. Mudkhidatan, sifatnya jembatan itu mudkhidatun, yaitu yang licin, muzalikotun, yang memelesetkan. Alaihi sabu qanatiro, qanatir. Di atas jembatan itu ada 7 pos, kulu kontorotin minha masiratu salasati alafi sanatin. Jadi Allah Ta'ala menciptakan di atas neraka jahanam itu jembatan kebarat di tengah-tengah neraka jahanam. Jembatan dari untuk nyebrang ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di jembatan itu katanya ada 7 pos. Setiap posnya itu ada 3.000 tahun. 3.000 tahun. Alfun minha su'udun. Yang 1.000 tahunnya adalah su'udun, yaitu mendaki. Jembatan kau naik dulu ya, selama 1.000 tahun. Wa alfun minha istiwaun. 1.000 tahun lagi baru mendatar. Istiwa datar dulu. Wa alfun minha hubutun, dan 1.000 tahun lagi baru nurun. Itu selama niti kita melewati siratul mustaqim besok itu selama 3.000 tahun, 1.000 naiknya, kemudian 1.000 datar, 1.000 baru nurun. Selama 3.000 tahun melewati siratul mustaqim. Nah, itu. Bapak rebut naik. Di 3.000 tahun lah. Kemudian sifat kedua, sirat jembatan itu ada kuminasyarati, lebih lembut, lebih kecil daripada rambut. Wa haddu minasaifi, lebih tajam daripada pedang. Pedang tajam, lebih tajam itu lagi jembatan. Kiranya kaki memijak tu luka. Yang ketiga sifatnya wa adzlamu minal lail, lebih gelap
lebih gelap daripada malam. Lebih kelam daripada malam. Jadi jembatan sifatnya lalicin, meleset pula, kemudian kecil, tajam, kelam pula. Macam mana kira-kira nempuh lah. Jembatan gede balik. Bagai jembatan kecil tu. Oh, lah kelam pula kan. Gelap kan. Di HP itu dulu pada sanggup. Enak nih ya. Kemudian setiap apa nama tuh, setiap pos itu ada tempat bertanya, tempat kita ditanya 7 macam cabang pula, 7 kamar untuk bertanya. Setiap kamar itu ada pertanyaannya. Jadi ada 7 pos, setiap pos itu ada 7 kamar, 7 cabang. Setiap cabang itu tajam seperti tombak yang panjang. Nah, artinya. Kemudian duduklah kita di situ, ditanya oleh malaikat. Yang pertama kali, tempat pertanyaan itu yang pertama kali, pos yang pertama kali itu ditanya tentang iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Iman terselamat, artinya ada kena melakukan perbuatan syirik macam-macam, selamat imannya. Kemudian tanya tentang masalah riak. Riak perbuatan amal kita meskipun hafal Quran, ya kalau kita riak itu hilang kalau amal pahalanya. Kalau selamat imannya, selamat, maka masih lanjutlah pada pos yang keduanya. Nah, pos yang kedua katanya ditanya tentang sholat kita, sholat 5 waktu ditanya. Zuhur, asar, maghribnya itu, subuh, isya subuhnya ditanya. Lengkap pada tentang sholatnya. Misalkan sholat itu tidak lengkap, berarti di situ selesai situlah, ada maju depan lagi. Lekat itulah pada pos yang kedua itulah. Dia maju gila situlah. Nah, kemudian langsung lah kalau mereka tidak bisa jawab banyak kosong-kosong tadi, atau mereka langsung kan lemparkan kena aku. Itu pos yang kedua. Pos yang ketiga, aku sih kok kayak sulit besok gorong payah lah. Lah numpu sulit kan. Banyak pertanyaan buat lagi. Yang ketiga tentang zakatnya, tentang zakat. Kalau kita orang kaya zakat harta kita ditanya. Berapa tahun, berapa persen, misalnya dalam setahun dalam ketika haul dibayar apa tidak. Kalau kita yang tidak punya kok tanya tentang zakat fitrah, apa zakat fitrah gitu, zakat fitrah apa tidak kaya itu ditanya kan. Itu pos yang ketiga. Lewat tuh lulus jawabnya ada, posonya lengkap, sholat lengkap, zakat lengkap juga, masuk lagi lah pos yang keempat. Pos keempat ditanya tentang puasanya, anisom tentang puasanya. Puasa Ramadan tuh lengkap beda sebulannya, misal halangan lagi godok belum, tanya terus. Sampai Ramadan berikutnya belum godok yang di belakang tadi itu. Nah, jadi ditanya kalau besok. Misalnya ada puasa Ramadan yang belakang belum digodok, datanglah masuk Ramadan baru, Ramadan tahun ke pula misalnya. Ah, itu masalah. Misalnya selesai, macam yang nyangkut itu, maka disitulah ada lempar malaikat. Nah, jadi sebelum masuk Ramadan berikutnya yang tinggal yang halangan itu cepat digodok lah sampai tahun depannya. Pas masuk puasa tahun depan itu ditanggung dosa apa? Tanggungan detik lagi kata kodokan kan. Nah, karena puasa itu wajib dikodok lain dengan sholat. Kalau sholat untuk halangan kan tidak ada dia tanya lagi, memang bonus lah kan. Nah, tapi kalau puasa harus dikodok, wajib dikodok. Kemudian pos yang kelima tanya lagi tentang haji umrohnya. Kita lah orang kaya duitnya cukup, lu berangkat hajinya. Itu tanya di situ besok. Atau lah bisa umroh belum juga belum umroh duit uang tapi belum digunakan untuk umroh. Nah, maka selesai lah di situ pada yang pos yang kelima. Pos yang keenamnya tentang wuduknya. Nah, wuduk sampai semayang tanya wuduknya itu sempurna apa tidak wuduknya. Kemudian wal ghuslu minal janabati tanya tentang mandi junubnya. Nah, itu pada pos yang keenam. Tanya mandi jerabat, anak lempat misalnya, anak lempat ekor lupa mandi jerabat. Itu masalah kan. Kemudian pos yang ketujuh tanya tentang berbakti orang tuanya. Macam mana hubungan dengan orang tuanya baik apa tidak? Itu tanya pos yang ketujuh tadi, yang terakhir. Misalnya bapak baik orang tuanya lah, berbakti terus, tidak pernah durhaka, berbuat durhaka untuk tidak pernah. Tanya tentang keluarganya, silaturahim dengan anak sanak, keluar dulu bapak dulu emaknya. Silaturahim ke hubungan keluarga bapak dulu emak, baik tidak satu hubungan silaturahim, hubungan keluargaannya. Nah, selesai itu baik dengan hubungan bapak dengan bapak dulu emak, baik juga tentang tetangganya, wal mazolim dengan tetangganya, bermusuhan dengan tetangganya. Ditanya juga besok. Kalau di situ kita macet, ada semayang rajin, pokoknya poso rajin, dengan tetangga ada semayan. Maka di pos ketujuh itu jatuh situlah. Jadi pos yang ketujuh itu dia lempar malaikat kena aku. Orang tua baik lah dengan sanak kalau di rumah tu apa baik, dan tetangga ada baik. Dia kena juga di situ. Jadi agak berat ya. Cuma untungnya kata Wahabi Munabi katanya Nabi itu nunggu di pangkal jamaah tu. Nabi Muhammad berdoa ya Rabbi salim ummati ya Tuhan, selamat umatku ya Tuhan, selamatkan umatku ya Rabb.
Kata Nabi nak berdoa Nabi di situ tadi itu. Maka kita berselawat pada Nabi itu biar dapat besok dapat bantuan Nabi. Sehingga kami waktu licin kelam lah ya, kena pertolongan Nabi je terang kalau. Nah, jadi amal solat itulah yang bisa membuat terang jembatan jadi. Aku tiap amal kelam tak macam kafir tu. Banyak calik macam Tuhan cahaya yang kelam kan. Tapi kalau Islam kan ada cahaya yang depannya ada cahaya amal tadi ada. Amal solatnya, amal zakatnya, baca Qurannya itu jalan terang jadi kan. Jadi tidak kena kelam. Yang kelam tu yang tiap amalnya itu kelam jadi nempuh jembatan tadi itu. Maka kata kamu tadi itu kena banyak tadi sehingga saya tumpah-tumpahan di jamaah kan. Farkabul khalaik hatta yarkaba ba'dhum ala ba'din. Saya tumpah-tumpahan kuduk lah kan. Banyak orang sampai ada misalnya nempuh kalau situ kan. Nah, apa semua banyak di jamaah tu digoyang-goyangkan oleh malaikat. Oh, gitu. Jadi kalau dah kuat pegangan kan. Macam mana kapal di dalam tengah laut kena angin kencang, angin ribut. Kalau macam kapal macam itulah jamaah. Kena orang banyak tadi kan. Goyang-goyang. Jadi banyak yang jatuh juga jadinya. Kemudian ketika melewati jamaah tu katanya banyak berkelompok juga. Kelompok pertama tu yang amalnya banyak. Itu seperti kilat yang menyambar. Yang pertama kali. Car sampai seberang, tak bisa lewat dah. Itu kelompok yang pertama nian. Kelompok yang kedua katanya menyeberang jembatan itu seperti angin yang berkencang yang bertiup kencang. Sampai seberang. Tinggal kalau yang lain kan. Nah, itu golongan yang kedua. Golongan kedua kelompoknya golongan yang ketiga katoiril al-musrik seperti terbang burung yang terbang kencang. Enak juga lah kan. Setelah tu di belakang tu kelompok yang keempat itu kalfarosil jawat seperti kuda yang kencang melewati jembatan. Yang kelimanya seperti laki-laki yang kencang jalannya. Yang keenamnya seperti orang berjalan kaki. Bergoyo sama kan. Yang ketujuh macam sekiranya perjalanan itu menempuh 1 hari. Lewat 1 hari. Ada juga lewat jembatan tu sampai 1 hari selama yang 3000 tahun. Jadi cuma 1 hari nempuh. Kalau ba'duhum ada sebagian ulama mengatakan ada yang orang lewat jembatan kata sampai 2 bulan baru sampai. 2 bulan baru sampai seberang kayak nak masuk surga kan. Kemudian ada kata sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun baru sampai. Ada sampai 3 tahun baru sampai seberang. Yang paling akhirnya nempuh jembatan tu sampai 25 tahun baru sampai. Yang paling terakhir lah tu kan. Mengguyur dengan anak dia lah. Tahu angka 25 tahun baru sampai seberang itu orang amal dia dikit namanya. Itu sampai juga lah. Jadi 25 tahun baru sampai amal dikitnya nah. Untung belak kawin dengan syahadat ada ya. Jadi semua syahadat tu lana kan. Nah, jadi itulah sampai seberang kan. Cuma tu lah lama 20 tahun kan. Sehingga sampai seberang tu lah macam arang badan kan. Api tu kan, kena api tu di jabatan kan ada api dah datang di atas kan. Kemudian dari atas kepalanya, dari bawah kaki api, kanan api, kiri api, kemudian dari belakang api, depan api, dia so api kan, dikelilingi api. Maka sampai seberang tu katanya kalfahmi seperti arang. Asawa dan hitam macam arang badan. Jadi koyo api galau lah. Dan besok itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa inna minkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian itu kecuali kalian melewati jembatan itu. Semua manusia itu melewati galau, baca tak lewat. Memang surga di situ, Pak ya. Nak melewati surga itu harus melewati jembatan tadi dulu. Maka semoga itu sudah merupakan ketetapan Allah wa kana ala rabbika maqdiya. Sehingga itu sudah ketetapan dari Tuhan. Tapi Allah summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian aku selamatkanlah kata Allah Taala orang yang bertakwa ketika dunia, selamat dari jembatan itu. Wa nadzul zalimina fiha disiya, sementara orang yang berbuat zalim, yang banyak dosa itu termasuk dalam neraka jahanam dan kadang berlutut. Atau Al-Qur'an ya kan. Kemudian ada orang paling enak lewat jembatan Sirat Mustaqim itu katanya enggak tahu, enggak merasa apa-apa. Siapa tahu sampai bertanya, "Aina surat mana jembatan kata kamu?" Ada merasa kan katanya. Bahasa kan. Jadi ada yang mengatakan lewat lah cuma kan enggak terasa kan. Saking enaknya kan. Saking banyak amal dah tahu dah bito lewat jembatan tadi itu. Nah, tanpa masalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis itu besok ketika keadaan ada kelompok kita kok karena jembatan licin kecil dari tajam kelam dari itu, sehingga ada kelompok umat Muhammad kok dia tidak berani lewat. Nak lewat jembatan takut nah. Saking berani sampai takut sampai nangis. Nangis saja jadi sampai kering kayak mata.
Lapas nangis datanglah malaikat Jibril menghampirinya. Bertanya malaikat Jibril, kenapa kamu nangis? Apa kamu tidak berani lewat jembatan? Kalau bisa gitu, tak? Kalau bahasa Arab itu, ma manakum anta'birus syirat. Apa nih yang menghalangi kamu tidak mampu melewati sirat itu? Kata kelompok banyak kami ketakut dia ngapin aku yang mulat-mulat di atas bawah jembatan itu. Tidak berani dengan kami sampai kering mata nangis. Maka malaikat Jibril datanglah membawa masjid musola yang dibuat jemaah di waktu dunia. Malaikat Jibril kau mendatangi masjid selama dunia itu ya tempat dia salat berjamaah atau musola. Kemudian masjid musola itu sudah rubah seperti kapal. Dia tanya, kalau kamu waktu dunia dulu kata malaikat Jibril, kuntum fid dunya iza istaqbaltum bahrun amikon kaifa kuntum ta'buruna. Kamu dunia dulu kalau nyeberang lautan yang dalam itu pakai apa? Ya, macam mana kamu lewatnya? Kata kami naik kapal. Maka lah malaikat Jibril itu mendatangkan masjid musola yang dibuat kita jemaah ketika masih dunia dulu. Cuma masjid itu berupa kapal. Maka orang yang nangis itu suka masuk kapal kalau. Oh, sehingga duduklah di situnya kan. Wayak bu suruh melewati sama jembatan lewat kapal dari dulu. Bantuan masjid musola yang buat kita sembahyang waktu dunia dulu. Alhamdulillah sampai sebarang. Nah, dalam keterangan hadis ini. Apa kata malaikat? Hazihi masajidukum allati sholaitum fiha jama'atan. Qala masjid dulu yang kamu buat sembahyang jemaah waktu dunia dulu. Nah, ikut beberapa kapal tuh naiklah. Nanggung juga kan. Kira-kira 3.000 tahun tadi. Nah. Tapi yang jemaah tadi, ale masuk tuh lewat sampai ke seberang. Ya. Nah, kemudian yang keduanya sampai ke seberang tuh terang lain Allah Ta'ala mengumpulkan masjid yang ada di dunia kok yang tempat kita salat jemaah itu cuma masjid bukan kapal lagi bukan kena jembatan tak jadi kena daratan tapi yang sudah berupa unta kal iblis seperti unta. Masjid itu jadi unta kan. Unta kok katanya kakinya terbuat dari intan mutiara, lehernya dari za'faron minyak za'faron, kemudian warok suha minal misk al azfar, kepalanya terbuat dari minyak misik kasturi yang paling harum. Kepala unta tadi itu. Wa zuhruha tempat duduknya punggung tu min zabarjad dari zamrud. Terbuat dari zamrud yang hijau. Kena duduklah dari zamrud yang hijau. Ya kabu ahlul jamaah maka unta tadi kan naiklah orang yang dunia yang salat jemaah naik unta tu tadi. Sampai seberang tu lah. Lepas itu katanya yang ahli yang tukang azan, uang azan di masjid musola itu nuntun tu. Nuntun orang yang numpang jemaah tu. Kamu numpang lah di belakang. Kata yang azan tadi ya. Wal aimatu imamnya megang kendali unta. Ngarah yang unta tadi yang imamnya tu. Wah. Fayak buruna fi arasil jannah fi arasatil qiyamah. Maka lewat numpak unta lewatlah depan orang banyak tu. Wah, nak lewat nak masuk surga tadi tu. Sehingga yang nengok tu mencolok-colok mata tak. Ya Allah hebat orang tu dah. Apa nama orang tu. Sehingga heran orang banyak tak. Maka ada panggilan katanya payunada. Ada yang manggilnya katanya ai penduduk arasatil atau penduduk arasatil kiamah. Pelataran kiamat. Mereka ini bukan malaikat, bukan juga para nabi. Mereka ini adalah umat Muhammad yang ketika dunia dia salat berjemaah di masjid musola. Itulah masjid musolanya tu mereka naik unta tu tadi. Bal haula'i min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina yahfazuna salawatihim ma'al jamaah. Orang kau bukan nabi bukan, malaikat juga bukan juga. Nyokok macam kamu kalau umat Muhammad. Cuma waktu dunia masih hidupnya rajin ke masjid ke musola sehingga lewat itu dah terasa, dah tamu tu dah kapal kalau naik pak ganti kendaraan naik unta tu tadi tu. Jadi itulah untungnya itu cuma arah untung berjemaah ni. Makanya sadar jelas penting pada untung tadi itu. Dari itu tadi kan. Kemudian ketika kita dihisab itu pas ditimbang amal ke terakhir. Ketika ditimbang amal tu ternyata ada seorang hamba kita besok tu ditimbang tu ternyata amal buruknya lebih banyak pada amal baiknya. Biasa kita banyaklah dosa di pahala lah. Semayang bentar, ngumpet 2 jam. Jadi banyak dosa di pahalanya. Jadi ketika timbang tu berat, yang amal berat naik ke atas, yang baik ke turun ke bawah. Jadi kata Allah Taala, hai malaikat, bawa ke neraka, orang tu, tarik ke neraka. Tarik oleh malaikat tu neraka Zabaniyah, tarik orang ke neraka. Faiza zahaba
Nah, ketika hamba tu seorang hamba yang banyak dosa tadi tu la berangkat dan nak pergi ke sana aku tarik malaikat tadi. Allah Taala manggil Jibril, "Hai Jibril, panggil hamba aku itu, tanya dulu ada amal baiknya kan." Tanya, "Adrik abdi, tanya jemput hamba saya itu, jangan masuk aku dulu. Tanya dengannya tu." Ada tanyanya lah, hal kana yajlisu ma ulama fit dunya. Faghfir wa tanya dengannya apakah dia pernah duduk dengan ulama, dengan kiai tak waktu dunia. Aku ampun dosa-dosa sebab dia syafaat dia duduk bersama ulama tadi. Coba tanya tu ada tak pernah duduk waktu dunia dia duduk bersama dengan ulama dan kiai? Pernah dah duduk pengajian, duduk dengan pengajian, saya tak pernah ada. Nah itu kan. Ditanya besok tu lah. Tadi panggil mereka datang Jibril nanya orang tadi kau. Ya fulan, wahai apa pernah kau duduk waktu duduk dengan ulama waktu dunia? Katanya, lah, tak pernah nian, tak pernah hidupnya. Sudah. Duduk ulama tak pernah juga kan. Fayaqul Jibril, ya Rabbi innaka alam bihali abdika wahai Allah. Tuhanku engkau maha tahu dengan hal keadaan hambamu. Sekarang kita tanya lagi. Hibbal ulama, apakah dia senang dengan ulama? Duduk ulama tak pernah ada, cuma senang ya kan. Datang mereka bertanya lah, wahai fulan, apakah waktu itu senang dengan ulama dan kiai? Katanya fayaqul la, tak juga. Tadi tanya mana, tak juga. Senang tak juga. Nah, kemudian tanyanya, is'alhu hal jalasa ala maidatin ma ulama. Coba tanya hambaku itu, pernahkah dia makan bersama dengan ulama? Tanya, pernah tak makan bersama dengannya, kumpul makan bersama. Tanyanya fayaqulu la, tidak pernah juga. Tak pernah. Ya, jadi amal baik dikitnya amal baik lah. Duduk makan bersama belum pernah nian. Jadi kalau nengok hadis kau, misalnya ada penceramah datang, kata, kan usahlah makan di mawak baik sekali. Ngenang kan. Biar jamu kan. Jadi ternyata besar pahalanya. Amal dikit yang pernah duduk makan bersama tu masuk surga jadi. Ampun Tuhan dosa-dosa gitu. Nah, masalah kalau maulid lagi ada tapo yang nawar. Dan awak makan mawak lagi kayak gitu kan. Iya dong tahu lah. Dia kan nak tanya pasti pula ada yang lain tak. Daripada nyap kalau kan. Nah, pasti kalau ada mawak lah gitu kan. Coba dari mawak pula sekarang. Jadi ternyata ngajak makan bersama itu besar pahalanya. Kemudian yang terakhir ditanya tadi kan pernah makan, katanya fayaqul la, tak pernah juga nih. Nah yang terakhir kali habislah kau kata salhu tanya dia hal uhibba rajulan yuhibbu ulama, apakahnya ada mencintai seseorang yang mana orang kau mencintai ulama. Tanya lah, kada kanti kan yang senang ulama, fayaqulu na'am. Ya ada nian. Ada katanya. Abang kanti kau senang ulama, kanti ulama. Nah katanya fayaqulullah taala ya ali Jibril, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, khudz biyadi, ambil tangannya. Wadkhil masukkan dalam surga. Fa innahu kana yuhibbu rajulan fi dunya. Karena dia mencintai seseorang yang mana orang itu mencintai ulama. Fa ghafartu lahu bi barakati zalika rajul. Aku ampuni dosa-dosanya sebab dia mencintai seorang laki-laki yang mana orang itu mencintai ulama. Nah, itu untungnya berganti dengan ustaz dan kiai lah. Ada kanti senang kanti kan senang ulama senang. Nah, jadi berganti beradanya kanti pula itu kan. Nah, bekatnya senang laki-laki yang tu senang dengan kiai tadi dengan ulama tadi kan. Allah ampunkan dosa-dosanya masuk surga. Jadi apa tu tadi tu. Masuk berkat katanya bi barakati zalikar rajul, berkat orang laki tadi mencintai ulama tadi itu. Nah, itu kisahnya kan. Kita sampai situ dulu. Mudah-mudahan kita mulai sampaikan hikmahnya jadi berkat, jadikan dapat ilmu berkat bisa beramal kita bisa lakukan dan nama ilmu kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kurangnya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan manfaat berkah dengan akhir, amin Allahumma amin. Mohon maaf kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting terakhir ya. Yang tak dapat. Kami yang di situ nak kena sorti,